Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aisyah Nur Adahan, NIM N1A 1280 dari kelas 3B. Nah, di sini saya akan membahas tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga promosi kesehatan. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu tenaga promosi kesehatan. Tenaga promosi kesehatan masyarakat Puskesmas adalah tenaga kesehatan masyarakat yang diberi tugas untuk menangani program promosi kesehatan di Puskesmas. Kompetensi adalah kombinasi spesifik antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu kegiatan khusus. Kompetensi inilah yang seharusnya dipahami dan dimiliki oleh seorang petugas promosi kesehatan, terutama di Puskesmas. Selanjutnya, apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga promosi kesehatan? Yang pertama, kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis perilaku atau analysis and assessment. Yang kedua, kemampuan untuk mengembangkan kebijakan berwawasan sehat atau health public policy. Yang ketiga, kemampuan untuk melakukan mediasi dan advokasi atau communication skill. Yang keempat, kemampuan untuk memahami budaya lokal atau cultural competency atau local wisdom. Yang kelima, kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat atau empowering the community. Yang keenam, memahami pengetahuan dasar promosi kesehatan dan ilmu perilaku atau health promotion knowledge. Dan yang terakhir, kemampuan untuk menjadi manajer program promosi kesehatan atau collaborative leadership and system thinking. Nah, selanjutnya ada peran tenaga promosi kesehatan. Yang pertama sebagai perencana program promosi kesehatan, yang kedua sebagai pelaksana dan motivator program promosi kesehatan, yang ketiga sebagai evaluator program promosi kesehatan, yang keempat menjadi manajer program promosi kesehatan, yang kelima menjadi mediator dan advokator dalam program promosi kesehatan, dan yang terakhir sebagai narasumber dalam promosi kesehatan. Selanjutnya ada ruang lingkup tenaga promosi kesehatan. Yang pertama, menciptakan lingkungan dan suasana yang kondusif untuk mendukung promosi kesehatan. Yang kedua, menggalang kemitraan berdasarkan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan saling memberi manfaat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelatihan di bidang promosi kesehatan. Yang keempat, mendorong dan memperkuat gerakan di masyarakat. Yang kelima, memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesehatan. Dan yang terakhir, reorientasi pelayanan kesehatan dengan melakukan pengkajian atau penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan. Selanjutnya, apa saja area dari kompetensi tenaga promosi kesehatan? Yang pertama, kemampuan untuk mengkaji kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan dan karakteristik lingkungan budaya dari individu atau kelompok, ataupun masyarakat yang mendasarinya atau asesmen. Selanjutnya, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan dan ancaman lingkungan bagi kesehatan melalui prinsip epidemiologi atau investigasi. Yang ketiga, kemampuan untuk menganalisa penyebab masalah kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya atau analisis. Yang keempat, kemampuan memprioritaskan masalah kesehatan dan merencanakan perubahan perilaku individual atau kelompok atau masyarakat yang didasari dengan teori perubahan perilaku yang efektif atau prioritas masalah. Selanjutnya yaitu kemampuan untuk merencanakan program perubahan perilaku individual atau kelompok ataupun masyarakat yang didasari dengan teori perubahan perilaku yang efektif atau perencanaan. Selanjutnya itu kemampuan untuk mengorganisasikan dan mendayagunakan sumber daya masyarakat pemberdayaan, kemampuan memilih dan menggunakan dan menciptakan alat bantu promosi kesehatan yang tepat dan inovatif atau pengembangan media. Selanjutnya, kemampuan untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di masyarakat, kemampuan untuk membentuk kerja tim atau berkoordinasi dengan tim lain atau kerja tim, dan kemampuan melaksanakan upaya perubahan perilaku secara individual atau kelompok ataupun masyarakat dengan menggunakan berbagai teori dan teknik perubahan perilaku atau intervensi perilaku. Dan selanjutnya yaitu ada kemampuan mengevaluasi perubahan perilaku dari intervensi yang telah dilaksanakan atau bisa disebut evaluasi.
Selanjutnya itu ada kemampuan untuk menginformasikan dan meyakinkan masyarakat terhadap penyelesaian masalah-masalah kesehatan masyarakat, atau disebut juga dengan informasi masalah-masalah kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kemampuan untuk mengadvokasi pemangku kepentingan agar memberikan dukungan kepada upaya kesehatan dan reorientasi pelayanan kesehatan, advokasi. Nah, apa saja sih tugas promotor kesehatan itu? Tugas promotor kesehatan masyarakat yang pertama sebagai advokator, itu dalam upaya mewujudkan kebijakan berwawasan kesehatan. Yang kedua, fasilitator, dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian dan peran serta masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan lintas sektor lainnya dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, mediator, yaitu antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan upaya promosi kesehatan. Yang keempat, sebagai pendidik dalam upaya komunikasi informasi dan edukasi dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir, perancang media promosi kesehatan agar mendapatkan pesan media yang efektif. Adapun kewajiban dari tenaga promosi kesehatan. Kewajiban umum yaitu setiap promotor dan pendidik kesehatan harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan etika promosi profesi promotor dan pendidik kesehatan. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, promotor dan pendidik kesehatan lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, promotor dan pendidik kesehatan hendaknya menggunakan pendekatan kemitraan dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Yang keempat, yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, promotor dan pendidik kesehatan tidak boleh membeda-bedakan masyarakat atas pertimbangan keyakinan, agama, suku, golongan, sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan yang terakhir, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, promotor pendidik kesehatan harus sejalan dengan promosi atau profesi atau keahliannya. Selanjutnya itu kewajiban terhadap masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, promotor pendidik kesehatan selalu berorientasi kepada masyarakat, baik sebagai individu maupun masyarakat luas, sesuai dengan potensi sosial budaya masyarakat setempat. Yang kedua, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, promotor pendidik kesehatan berurusan dengan masyarakat. Promotor dan pendidik kesehatan harus terus terang, ikhlas, dan jujur. Yang ketiga, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, promotor dan pendidik kesehatan harus menggunakan pendekatan yang menyeluruh secara multidisiplin dengan mengutamakan upaya preventif dan promotif. Yang keempat, yaitu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, promotor dan pendidik kesehatan harus berdasarkan fakta melalui penelitian atau kajian ilmiah. Nah, baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.